Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini di depan rumah hujan saat ini. Depan rumah hujan sehingga semua kegiatan-kegiatan di luar rumah itu memerlukan peralatan lah. Bukan peralatan yang agar supaya tidak hujan, tidak kena hujan. Ya, jadi lihat tuh, komponen merasa senang oleh karena kena hujan. Tapi juga ada sebagian kita yang merasa dengan adanya hujan itu merasa tersiksa. Ada juga. Nah, kita memang sulit. Tidak semua situasi itu membuat puas kita semua. Nah, kenapa di Indonesia itu hanya ada dua musim hujan, dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan? Ini disebabkan oleh karena yang pertama pergerakan angin, kemudian yang kedua itu adalah gerak semu bumi dalam satu tahun. Angin itu apa? Angin itu perpindahan udara dari tempat yang padat ke tempat yang tidak padat. Yang tidak padat yang bagaimana? Yang padat yang bagaimana? Yang tidak padat itu atau yang kurang itu ya yang kena sinar matahari. Berkembang kan? Nah, berkembang kemudian oleh karena berkurang kepadatannya terus diisi dari tempat lain sehingga itu terjadi angin. Nah, itu. Kemudian berapa lama ini? Sebelum ke sana. Indonesia itu sangat berbahagia oleh karena berada di daerah tropis sehingga memang terasa panas. Satu kota yang dilalui oleh Katulistiwa itu yaitu di Indonesia itu Pontianak. Nah, kalau Pulau Jawa itu berada sekitar 8 derajat lintang selatan. Gitu. Nah, kemudian kemarau ini, musim kemarau dan musim penghujan ini akan bergantian dalam satu tahun. Setiap setengah tahun itu musim kemarau, setengah tahun lagi itu musim penghujan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kenyataan seperti begitu. Nah, musim penghujan ini berlaku mulai Oktober sampai dengan April. Jadi kalau sekarang bulan Januari, maka memang ya benar masih musim penghujan. Sedangkan kalau musim kemarau itu mulai April sampai dengan bulan Oktober. Itu. Sampai dengan bulan Oktober. Itu masih musim kemarau. Dan kita pun harus siap untuk menghadapi itu. Oleh karena itu para petani itu wajib tahu kapan saatnya menanam komoditi yang butuh air banyak. Itu tanam sekitar Oktober sampai dengan April. Tetapi kalau menanam komoditi yang tidak butuh air banyak, itu ya tanamlah pada antara bulan April sampai bulan Oktober. Nah, sehingga dengan demikian maka para petani itu jadi terbantu, ya, jadi terbantu. Tapi ya tentu saja dengan adanya teknologi sekarang bisa saja musim hujan menanam komoditi yang tidak banyak memerlukan air atau sebaliknya. Itu karena teknologi atau rekayasa dengan ilmu, dengan akal manusia sehingga itu bisa terjadi seperti gitu. Jadi kita ulang sekali lagi bahwa musim kemarau di tempat kita ini akan berlaku antara bulan April sampai dengan bulan Oktober. Dan musim hujan itu berlaku mulai Oktober sampai dengan bulan April. Dan kalau sekarang bulan Januari, maka memang masih berada pada musim hujan. Penyebabnya apa? Tadi adalah penyebabnya karena angin. Angin dari benua Asia ke benua Australia atau sebaliknya dari benua Australia menuju ke benua Asia sana. Ya. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah gerak semu bumi dalam satu tahun. Nah, kita lihat sekarang bulan Januari, matahari kita itu hanya bergerak kalau dilihat dari bumi
itu bergerak hanya pada 23,5 derajat lintang utara, kemudian ke selatan sampai 23 derajat lintang selatan, kemudian balik lagi seperti begitu. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah gerak semu bumi dalam 1 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah yang disampaikan oleh Said Vlog pada saat ini. Dan Said Vlog, Pak Yud dari Said Vlog mendoakan agar semuanya sehat, semuanya bahagia, dan mari kita hadapi keadaan-keadaan alam Indonesia ini, musim Indonesia ini dengan bijak, sehingga kita tidak akan mengeluh. Kenapa harus musim hujan ada?